Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam program Fokus to the Point. Kali ini kita akan membahas ketegangan Amerika dan Iran yang kembali memanas. Amerika melakukan serangan udara lanjutan ke target-target militer Iran. Untuk itu kita akan membahas ini dengan Ustadz Ismail Yusanto. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kembali pecah ya konflik antara Amerika dan Iran. Amerika melakukan serangan udara yang dia klaim ke target-target militer. Iran kemudian balas menyerang ke pangkalan Amerika di Kuwait, Bahrain, dan negara tetangga lainnya. Ya. Kenapa kesepakatan antara Iran dan Amerika ini sangat rapuh, Ustaz Ismail? Ya, yang pertama saya kira ini bukti kesekian kali betapa bahwa tidak ada komitmen itu. Yang ada adalah kepentingan, dalam arti bahwa dia di dalam perjanjian damai, sebutlah begitu, itu kan dia berkomitmen akan begini. Tetapi ketika komitmen itu menghalangi kepentingan dia, maka dia tidak segan melanggar komitmen itu. Dan ini adalah ciri dari sebuah negara kapitalis, adikuasa yang bersifat hegemonik. Kepentingan kepentingan terbesar satu-satunya dia itu adalah ya hegemoni itu. Jika hegemoni itu harus dilakukan dengan menyerang, dia akan serang. Dan ketika hegemoni itu mungkin harus ditunda dan karena itu harus ada semacam perdamaian, dia akan lakukan itu. Karena itu sia-sia kita mengharap ketulusan atau sincere, kemudian mengharap kesetiaan, maksud saya, kesetiaan, kemudian komitmen dari negara semacam itu. Dan yang aneh adalah dunia ini seperti seolah-olah tidak melihat substansi dari apa yang sedang terjadi di Timur Tengah. Dunia itu seperti seolah-olah melihat bahwa itu perang, padahal itu kan agresi. Dunia itu seperti seolah-olah tidak melihat bahwa Amerika itu ada di utara barat sana, sementara Iran itu ada di timur selatan. Dan Amerika datang ke Iran untuk menyerang, itu artinya kan agresi gitu. Tapi dunia seperti seolah-olah memaklumi gitu. Ini kan satu hal yang aneh, bahwa kejahatan itu, tindakan itu baru disebut jahat kalau dilakukan oleh pihak yang lemah. Sementara kalau tindakan serupa dilakukan oleh negara besar itu tidak dianggap kejahatan. Ya, Amerika kan kerap juga menggunakan narasi-narasi untuk kepentingan internasional ya, seperti menganggap Iran itu ancaman perdamaian internasional, atau menganggap tindakan Iran itu mengganggu ekonomi internasional. Maka itu sering menjadi semacam legitimasi dukungan terhadap Amerika Serikat. Bagaimana menurut Ustaz Ismail? Anggap Iran itu betul ancaman, tapi mana bukti bahwa Iran itu menyerang Amerika? Itu kan hanya narasi yang dibuat untuk menakut-nakuti publik Amerika bagi didapatnya dukungan terhadap atau legalisasi, justifikasi terhadap agresi itu. Tidak ada sampai. Yang ada adalah justru Amerika menyerang Iran. Bukankah dengan begitu berarti Amerika sebenarnya yang mempunyai potensi ancaman, bukan potensi, bahkan dia sudah mengancam, sudah melakukan tindakan penyerangan. Dan itu bukan hanya terhadap Iran. Amerika juga melakukan itu kepada Irak. Amerika juga melakukan hal serupa kepada Afghanistan, kemudian ke Vietnam dan lain-lain gitu. Mengapa dunia tidak melihat itu? Karena itulah maka sebenarnya ketika kekuatan besar melakukan kejahatan, ternyata yang rusak itu bukan hanya objek yang diserang, tetapi juga dunia di dalam cara berpikir atau dalam memandang fenomena itu. Jadi akal sehat itu seperti juga kemudian jadi rusak. Ya, salah satu alasan terutama oleh negara-negara Arab ya menganggap Iran itu sebagai ancaman ketika Iran melakukan serangan ya terhadap
pangkalan-pangkalan militer Amerika di wilayah sekitar Timur Tengah. Iya, Ini dianggap sebagai suatu ancaman yang dilakukan oleh Iran karena iya, melanggar kedaulatan negara-negara di kawasan Timur Tengah. iya. Bagaimana Ustadz Ismail melihat ini? Iya, Iran melakukan itu kan setelah Iran diserang. Dan apa yang bisa dilakukan oleh Iran? Bisa saja dia menyerang balik Amerika, tapi kita tahu bahwa itu jaraknya sangat jauh, ya. Iran ke Israel aja itu sudah sekitar 2.000 sekian kilo, apalagi ke Amerika itu lebih jauh lagi. Dia harus melintas Laut Atlantik. Yang paling rasional adalah Iran membalas dengan menyerang pangkalan-pangkalan militer Amerika di negara-negara tetangga. Dan itu ternyata sangat banyak. Ada di Kuwait, ada di Bahrain, ada di Qatar, ada bahkan sampai ke bagian bawah di Oman itu juga ada. Nah, maka dalam logika yang sederhana dia menyerang apa yang menjadi kepentingan Amerika paling dekat gitu. Dan eh, saya dan itu kan sudah dibuktikan dan sudah dinyatakan bahwa kami tidak menyerang negara di mana pangkalan itu ada, tapi kami menyerang pangkalan Amerika di negara itu. Pertanyaan yang sederhana juga, kenapa ngapain juga membolehkan ada pangkalan militer Amerika di negara itu? Kalau dia membolehkan itu berarti kan secara faktual dia itu menjadi proksi dari Amerika untuk wilayah di sekitar eh, Teluk Persia gitu. Ya, Saudi dan negara Teluk mengecam serangan Iran ya ke Hmm, pangkalan-pangkalan sekutu Amerika Serikat. hmm. Kenapa Saudi dan negara-negara Teluk tidak mengecam serangan Amerika kepada Iran? Ya justru di situ. Itu kan menunjukkan bahwa saya sering mengatakan kekalahan itu ada ternyata tidak hanya kekalahan fisik tetapi juga kekalahan narasi, kekalahan rasionalitas. Jadi sudahlah mereka itu ada di dalam tekanan untuk berkata yang sebenarnya pun tak mampu gitu. Dan ini acap menghinggapi orang-orang yang di dalam tekanan atau di dalam okupasi atau hegemoni gitu. Nah, eee, ek fakta yang dilihat oleh siapapun adalah bahwa Amerika menyerang Iran. Mestinya itu dulu yang diserang gitu, yang dikecam. Tapi mengapa mengapa justru tindakan pembalasan itu yang dikecam sementara tindakan dari Amerika yang membuat atau yang memicu balasan itu tidak pernah dikecam. Jadi jelaslah bahwa menjadi negara proksi itu sesuatu yang membuat akhirnya rasionalitas itu tidak berjalan dan itu adalah satu kemurahan yang amat sangat besar bagi sebuah negeri muslim yang mestinya dia bersandar kepada kalaulah tidak berdasar kepada ajaran Islam berdasar kepada rasionalitas, kejujuran gitu yang berdasarkan pada fakta yang sebenarnya gitu. Terakhir Ustadz Hmm, Ismail, kalau ditanya apa penyelesaian yang paling mendasar yang eee, itu paling bisa menyelesaikan seperti itu iya. ya, konflik Timur Tengah ini, penyelesaian paling mendasar apa Ustadz Ismail? Iya, ini tidak akan selesai, sampai ada kekuatan yang bisa mengimbangi, syukur-syukur melebihi kekuatan Amerika, gitu. Karena, eee, karena dunia ini memang tidak pernah sepi dari pertarungan, dan pertarungan itu selalu akan dimenangkan oleh mereka yang kuat. Dan celakanya jika yang kuat itu jahat, maka yang akan dilakukan kemudian adalah kejahatan-kejahatan, dan itulah yang terjadi sepanjang Amerika itu menjadi negara adik kuasa, khususnya di wilayah, Timur Tengah. Maka, kalau ditanya apa penyelesaian mendasarnya, hanya satu, yaitu ketika negeri-negeri muslim itu kembali bersatu dan menyusun atau dengan persatuan itu kemudian memiliki kekuatan, yang dengan kekuatan itu bisa melindungi harkat martabat, wilayah, kekayaan, termasuk melindungi akal sehat kita Mmm, dari gempuran atau dari serangan negeri-negeri jahat seperti Amerika ini hari ini. Bila itu tidak terwujud tidak akan bisa. Mau penyelesaian bagaimana orang sekarang saja negeri-negeri muslim itu semuanya sudah ada di bawah hegemoni Amerika. Dan, kekuatan itu kekuatan yang bukan tidak mungkin diwujudkan karena faktanya kita punya potensi. Potensi sumber daya alam, potensi geografis seperti Selat Hormuz yang 30% minyak di sana, ada Selat Malaka, ada kemudian
Teluk Aden, kemudian di sana ada juga terusan Suez, Selat Bab Mandeb, itu semua kan potensi-potensi yang ada di dunia Islam, belum lagi jumlah penduduk yang lebih dari 2 miliar. Tapi itu sia-sia ketika tidak ada persatuan. Nah, karenanya maka diperlukan yang mempersatukan itu. Itulah yang bolak-balik kita itu mengatakan bahwa persatuan yang mungkin bila ada institusi yang menyatukan dan pemimpin yang menyatukan. Dan tidak ada lain di dalam ajaran agama kita kecuali yang disebut dengan khilafah dan khalifah. Baik, terima kasih Ustaz Ismail. Ya. Pemirsa, demikian tadi diskusi kita tentang kembalinya memanas konflik antara Iran dan Amerika. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.